bertanya dan tidak ada jawaban dalam mendekati Tuhan. Yang ada adalah untuk segala sesuatu ada masanya. Ada masanya rame-rame saudara, ada masanya yang begini. Seringkali di hati saya pertanyaan apa Tuhan, gitu ya? Kenapa Tuhan? Apa yang Tuhan mau sebenarnya? Apa yang Tuhan inginkan? Apakah Tuhan tidak senang dengan persekutuan yang penuh dengan jiwa-jiwa, dengan musik, dengan suara yang bergelora dari sebuah tempat ibadah? Intinya bukan itu, saudara. Apa yang saya sampaikan pada hari ini kemarin, Tuhan mau melihat kemurnian kita, saudara. Artinya tak ada lagi yang membatasi kita. Tidak ada lagi apa-apa antara kita dengan Tuhan. Ya, jadi murni kita mengambil Dia karena Dialah kebutuhan kita. Amin, saudara. Mari bangkit berdiri dengan semangat, kita buka kitab kita, saudaraku, dari Amsal pasal yang ke-4 ayat 20 sampai ayat 22. Kita baca bergantian, saudara. Saya baca ayat 20, Bapak Ibu ayat 21, nanti kita bergantian sampai ayat yang ke-22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari dapatmu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Puji Tuhan, silakan kembali. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, satu penyampaian dari Amsal di dalam pembacaan kita siang hari ini, saudara-saudaraku, adalah di mana kita diajar untuk melihat hal-hal yang harus kita perhatikan. Hari-hari suatu dikasih Tuhan tentunya ada banyak sekali yang mencoba menarik perhatian kita, yang mencoba mencuri perhatian kita. Kematian di mana-mana suatu dikasih Tuhan, nyawa sungguh-sungguh tak berharga, saudara. Kalau dulu orang yang sakit meninggal, orang akan mendekat memberi pertolongan. Nah sekarang waktu dari Tuhan, orang akan menjauh, menghindar, saudara. Tak terkecuali siapapun mereka. Berantakan juga dipenuhi dengan berita-berita kematian dari beberapa pendeta, saudara. Yang terakhir seorang pendeta dari Kebayoran Baru Tuhan berkati Tuhan, dan beliau dari rumah sakit langsung ke kuburan tanpa tanpa ada wawancara, saudara. Langsung di sana sudah menunggu pendeta, langsung dikubur, saudara. Artinya ada kengerian hari ini. Tetapi kita mau melihat kebenaran. Itu bisa saja melintas di pikiran kita, melintas di televisi kita, melintas di beranda akun kita. Tapi kita kembali kepada firman. Dan ini poinnya di sini, saudara. Poinnya di sini. Ketika begitu banyak hal yang mencoba mencuri perhatian kita, jangan sampai kita ketinggalan bahwa dalam hidup kita ada hal penting yang harus kita perhatikan. Dan itulah yang diajarkan oleh penulis Amsal di sini, saudara. Yang pertama, Bapak Ibu saudaraku, dalam ayat yang ke-20 dikatakan di situ, hai anakku, sebuah ajakan, sebuah ucapan yang berusaha menarik perhatian kita, sebuah panggilan, hai anakku. Dan saya yakin saudaraku, ucapan yang sama tetap terngiang dari hati Allah pada hari ini, hati Bapa pada hari ini, di mana manusia begitu terlarut dengan begitu banyak keadaan dan tekanan. Kembali Dia menggoda kita, kembali Dia memanggil kita, kembali Dia menyapa kita, hai anakku. Ada panggilan anak, ada suara Tuhan yang mengajak kita kembali ke arah yang lebih baik, di mana dilanjutkan dengan perhatikanlah perkataanku, perhatikanlah perkataanku. Tidak hanya
hanya kita kalau dengan Tuhan. Seluruh energi dari manusia di dunia ini telah terkuras. Emosi kita, jiwa kita telah begitu terhanyut oleh berita virus yang mematikan, saudara. Dan itu mempengaruhi seluruh tingkatan kehidupan manusia, saudara. Kita mendengar Pangeran Charles juga kena, saudara. Pangeran, orang ternama, orang terutama di Inggris kena, saudara. Banyak orang-orang penting sudah mendekati Tuhan. Ya. Dan media telah menyita perhatian kita. Ya, saya beberapa hari ini dikit-dikit update, udah berapa yang korban. Jadi, saudara, saya diajak, saya diberkati dengan firman ini. Why? Kenapa? Kita begitu terhisap dengan media, kita begitu memperhatikan isu-isu, kita begitu tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan virus ini, sehingga nggak ada lagi di otak kita ini, ibarat otak kita ini sebuah wadah gitu ya, sudah penuh dengan berita virus, kematiannya, penyebarannya. Bahkan kita update dengan di Jambi berapa, di Marojani berapa. Ya, terakhir di Bahar Utara dan di Bahar Tengah ada 4 orang yang ODP, saudara mendekati Tuhan. Di Marojani sekitar 89. Ini yang mengisi kita. Betul, itu harus kita sikapi dengan bijak, tapi lebih daripada itu Tuhan berkata, perhatikan perkataanku. Jangan terbawa, jangan terhisap oleh semua berita-berita di media itu hingga kita lupa, saudara. Ada sesuatu yang lebih penting dari itu. Ada sesuatu yang lebih mendasar dari semua berita dan isu-isu itu. Ada sesuatu yang harus memenuhi hati kita dan menarik perhatian kita, antara media dan firman. Dan kita harus memilih firman. Amin. Memilih firman. Saudara, kita tidak berpikir buruk dengan informasi. Ada banyak yang bagus, ada banyak yang berguna untuk kita sebagai masyarakat. Tapi lepas daripada itu, banyak juga pembuat media itu hanya untuk keuntungan, untuk profit, untuk uang. Karena semakin banyak membaca berita mereka, semakin banyak uang yang masuk ke kantong mereka. Sehingga mereka buat judulnya begitu membahana gitu ya. Orang akan mengklik sumbernya dan kadang-kadang isinya hanya ya sepotong-sepotong yang sudah kita baca sebelumnya. Tetapi saudara, firman tidak pernah disampaikan untuk sebuah kepentingan pribadi Allah. Allah tidak punya kepentingan apa-apa untuk kita. Yang ada dalam dirinya adalah kasih dan kebenaran. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14. Kalau dalam diri dia adalah kebenaran dan kasih, dan inilah yang dibagikan kepada kita. Jadi firman yang disampaikan oleh Allah tidak ada manipulasi, tidak ada tujuan tertentu di sana, yang adalah kemurnian dan kebenaran dan berkat yang memulihkan. Itu sehingga dia berkata, perhatikanlah perkataanku. Jujur saudaraku, saya juga sudah terlalu banyak terhisap dengan media dan berita-berita. Tapi kita diajak, perhatikan perkataanku, perhatikan perkataanku. Dan hari-hari ini, saudara-saudaraku, kita orang-orang percaya dalam Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, kiranya roh mereka mendengarkan untuk kita memperhatikan perkataan Tuhan. Di dalam Injil kita melihat bagaimana perjalanan pelayanan Yesus adalah untuk menarik orang percaya kembali kepada firman, saudara. Yang berikut Bapak Ibu, ayat yang ke-20 masih ada. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Arahkan telinga kepada ucapanku. Ya.
Gimana tadi saya katakan, berita menyuarakan, membombardir kita, begini. Sekarang semua orang menjadi orang pintar, saudara. Semua orang punya pendapat masing-masing. Dan tidak semua punya dasar, saudara. Kemarin katanya itu telur bisa menyembuhkan orang. Makan telur banyak-banyak. Ya, nggak ada dasar ilmiahnya. Ada bilang, oh daun ini. Semua orang jadi dokter sekarang. Semua orang jadi pintar, semua orang jadi cerdas. Terakhir saya baca di grup, oh tua katanya bisa menyembuhkan COVID-19. Nggak ada ilmiahnya. Ya, kenapa? Karena orang ini mengambil keuntungan. Kalau mungkin tuang dari hasil langsung ya, terus diolah jadi gula merah, ditambahkan mungkin dengan yang lain bisa untuk menghangatkan tubuh. Tapi tuang yang dalam arti yang dikomersilkan sekarang sama sekali nggak percaya, nggak ada data ilmiahnya untuk itu. Ya, karena semoga kita lebih bijak dalam mendekati Tuhan. Ya, untuk memahami semua fenomena dan kejadian yang ada. Untuk itu dikatakan, arahkan telingamu, pertajam pendengaran. Ya, pertajam pendengaran akan firman. Makanya sekarang memang puji Tuhan di satu sisi juga, kalau kita lihat grup gereja, hamba Tuhan, mereka katakan share lagu-lagu ya, yang isinya menguatkan di badai topan dunia, atau aku malu sana kalau zaman ini lalu pada hari kiamat. Tetap saudaraku, ada orang-orang yang benar-benar memperhatikan kebenaran dan mereka berusaha memperdengarkan kebenaran. Dan ketika orang yang mendengarnya, saudara, mari kita pertajam telinga kita. Tidak lagi saja lewat begitu saja berita itu, lagu, pujian itu, tapi kita mencoba merenungkan kebenaran dalam firman dan dalam lagu-lagu gereja, lagu-lagu rohani yang diperdengarkan. Pertajam saudara mendekati Tuhan. Arahkan telinga. Jadi kuncinya di situ apa dia? Pertama tadi kita memperhatikan perkataannya, kemudian mengarahkan. Artinya menaruh tempat, perhatian yang lebih khusus, bahkan juga menyediakan waktu yang lebih berkualitas untuk mendengarkan apa kata Tuhan dengan kebenaran. Apa kata Tuhan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan bergelora hari ini. Saya yakin saudara, tidak ada yang terjadi dengan kebetulan, dan Tuhan tidak akan melewatkan wabah ini, melewatkan musibah ini tanpa ada sesuatu yang mau dia tanamkan ke gereja, yang mau dia tanamkan kepada orang percaya. Untuk itu kita butuh telinga yang lebih tajam kepada kebenaran. Saya yakin itu. Tuhan tidak akan buat sebegitu menderita dunia kita, sebegitu banyak air mata yang terkuras hari ini dari orang-orang, entah kita orang percaya atau tidak orang percaya. Saya yakin Tuhan tidak akan melewatkan ini begini saja. Sesuatu yang akan Tuhan sampaikan kepada kita, mungkin lewat doa kita, lewat renungan kita, lewat baca firman Allah, lewat khotbah yang kita dengar. Tapi saya yakin saudara, ini yang menjadi pergumulan saya juga, pergumulan kita. Kiranya kita mendapatkan apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dari kita, baik secara pribadi, secara kelompok, secara masyarakat, secara organisasi gereja, baik secara gereja menyeluruh di dunia ini, saudara. Saya yakin Tuhan punya sesuatu yang perlu kita dengarkan. Dan untuk mendengarkan itu perlu sebuah ketajaman telinga, saudara. Sama seperti yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya. Saya bacakan untuk kita semuanya. Yesaya 50 ayat yang keempat, saudara. Demikian firman Tuhan. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tiap pagi ia mempertajam. Tiap pagi kita perlu mendengar sesuatu dari Tuhan untuk kita perdengarkan sepanjang hari. Masalahnya adalah saudara dari Tuhan. Sekarang saya katakan, orang telah sekarang banyak menjadi ahli
menjadi penemu, menjadi ilmuwan sekarang. Semuanya memberanikan diri untuk menyuarakan banyak hal saudara dikasih Tuhan. Tanpa perenungan, tanpa kajian, saudara. Tapi kita harus mempertajam telinga kita. Untuk apa saudara? Untuk kita bisa mengajar, untuk bisa kita menyampaikan kepada keluarga kita, kepada orang-orang, paling tidak kepada diri kita sendiri, tentang sesuatu yang akan menguatkan kita, saudaraku. Haleluya. Yang berikutnya, saudara, kita lanjut di ayat yang ke-21. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Nah, saudara, kita melihat dalam bagian-bagian ini penulis Amsal melibatkan atau meminta kita melibatkan anggota-anggota tubuh kita. Dan ini nanti ada hubungannya dengan ayat seterusnya, saudaraku. Melibatkan anggota-anggota tubuh kita untuk memperhatikan firman Allah. Mulai dari hati kita, kemudian juga pendengaran kita. Ayat keempat dikatakan, saudaraku, bagian keempat dikatakan ayat 21 tadi, janganlah semuanya menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Jangan menjauh. Dan ketika suasananya begitu mengerikan hari-hari ini, sampai kita lupa akan kebenaran yang akan terjadi. Kita berkata Bapak Ibu bahwa segala sesuatu itu meluap dari hati. Ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi apa yang keluar, apa yang terjadi itu prosesnya di hati, saudara. Justru karena itulah kita jangan menjauhkan perintah Tuhan, jangan menjauhkan perkataan Tuhan dari hati kita, dari mata kita, artinya kita fokus. Amin. Fokus. Dan itulah yang sedang diajar hari-hari ini. Ya, hari kemarin di ibadah rumah tangga terakhir ya, kita sudah singgung bagaimana kita diajar fokus. Gak lagi dengan penampilan yang wow, tapi dengan kesederhanaan, apalagi teman-teman kita yang di rumah, saudara-saudara. Ya. Tidak lagi menunjukkan sesuatu yang untuk dilihat orang, tapi kita diajak untuk benar-benar fokus dalam hidup kita. Kita diajak untuk memangkas hal-hal yang berlebihan dari diri kita. Kita diajak untuk sederhana, fokus kepada hal-hal mendasar, fokus kepada hal-hal penting dalam hidup kita, saudara. Kejadian-kejadian yang terjadi sekarang ini memang begitu. Ya. Ada orang-orang yang sedang merencanakan pesta yang begitu luar biasa, saudara. Tiba-tiba dibatalkan, di-cancel. Ya. Sedih, prihatin. Ya. Tapi kita berpikir apa? Apa mengajak kita fokus bahwa banyak dari semua yang kita lakukan itu bertolak pada apa? Hedonisme, pemuasan diri sendiri. Dan sekarang kita diajar bahwa dengan kesederhanaan, dengan keterbatasan, toh juga semuanya bisa berlangsung. Seperti ibadah kita hari ini, saudara, yang berlangsung dengan kesederhanaan. Tapi saya percaya ada hati yang lebih tulus hari ini. Amin. Ada hati yang benar-benar murni hari ini untuk menyapa Tuhan dengan kekudusannya, menghampiri Tuhan dengan segala kemuliaannya. Kenapa? Karena antara kita dengan Tuhan sekarang, karena kita nggak berjabat tangan, saudara. Ya. Antara sama kita dibatasi. Tapi puji Tuhan kita bebas dengan Tuhan. Amin. Dan mari ekspresikanlah itu. Dengan apa, saudaraku? Dengan tidak menjauhkan perkataan Tuhan dari mata kita, tapi menyimpan di hati kita. Mengapa? Mengapa hal-hal yang saya sebutkan tadi begitu penting, saudara? Poinnya adalah di ayat yang ke-22. Ini alasannya. Mengapa? What the point? Mana poinnya, saudaraku ya? Yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan itu,
yang adalah ya dan amin, itu akan menghidupkan kita. Ada kehidupan dalam jiwa kita. Kata hidup di sini adalah hidup yang berdampak, bukan sekedar bernafas, saudara. Itu akan menjadi kehidupan bagi kita. Kita kembali teringat kepada Matius 4 ayat 4. Ketika dalam keadaan lapar, dalam keadaan butuh, hari itu Yesus, saudara, berpuasa dan dia butuh, dia ingin sesuatu, dan iblis datang menawarkan roti, menawarkan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Tapi Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita nggak tahu seberapa buruk lagi keadaan besok-besok, saudara. Ya, ada banyak berusaha berspekulasi, berusaha untuk memprediksi nanti Maret baru selesai, April baru selesai, ada yang bilang Mei, ada yang bilang Juni, ada yang bilang nanti dampaknya sampai tahun depan secara ekonomi. Itu kabar-kabar buruknya begitu, saudara. Ya. Tapi kita mau diajar, ternyata hidup kita bukan hanya dari makanan, bukan hanya dari roti, bukan hanya dari unsur-unsur dunia ini, saudaraku. Tapi hidup kita dibangun oleh unsur ilahi, yaitu firman Allah. Amin, saudara. Dan Elia telah mengalaminya. Di Sungai Kerit dia kurang lebih setahun, ya. Dia minum air dan makanan yang terburuk, roti dan daging. Istilah sekarang itu burger, rotinya ada dagingnya. Tapi kemudian air sungai kering, belum datang lagi, dia disuruh ke Sarfat. Di sana dia hanya makan apa, saudara? Hanya makan apem, roti, taruh air sedikit terus dibakar atau dikukus, apapun. Sampai nanti datang hujan dan sampai nanti tanah mereka menumbuhkan hasil. Ya, sehat-sehat aja, saudara. Dalam kesederhanaan dia sehat-sehat aja. Tapi apa? Dia mendengar sesuatu dari Tuhan. Kenapa? Karena perkataan Tuhan itulah perkataan yang menghidupkan. Kiranya kita mendapat kehidupan. Sekarang saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, berikan kami kesempatan kedua, gitu. Berikan kesempatan kedua untuk bisa berkumpul lagi, untuk bisa beribadah lagi seperti biasa, tapi tanpa meninggalkan ibadah di rumah, gitu. Jadi momen ini nanti begini, saudara, posisinya begini. Nanti kita ibadah di rumah jalan terus, dan nanti ada ibadah komunal di sini bersama-sama dengan luar biasa. Tentunya tidak akan sama lagi. Amin. Ini doa saya, kesempatan kedua dari Tuhan yang membuat ibadah kita lebih bergairah, lebih berapi-api, tanpa kita melewatkan bahwa ibadah di rumah itu bertemu berdoa dengan saudara juga menjadi suatu kegiatan kita, saudara. Tuhan membiasakan kita. Amin. Sehingga ibadah kita bukan hanya ibadah kelompok saja, rame-rame ibadah gitu. Sampai di rumah kita enggak ada apa-apanya. Tapi kita menjadi saling memberkati, saling mendoakan. Ini mau kita Tuhan. Tapi lebih daripada itu, kita mendapat kehidupan melalui mendengarkan dan memperhatikan perkataan Tuhan. Saudara, yang terakhir, saudara, dan ini yang menarik dengan kondisi kita sekarang adalah dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kesembuhan, saudara. Ya, kesembuhan. Firman Allah itu bisa menyembuhkan. Ada sebuah kata, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuh. Dalam pelayanan Yesus, bukan sampai pasal dari Tuhan. Ketika dia membuka firman Allah, ya, Tuhan ada padaku, dia telah mengurapi aku. Kita akan situ untuk menolong, untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyembuhkan.
Dan setelah itu saudaraku, Yesus melayani, Yesus melakukan penyembuhan-penyembuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, intinya adalah mari kita memperhatikan firman ini. Makanya kita batasi mendengarkan berita-berita di TV. Batasi itu. Yang kita tingkatkan apa? Mendengar firman Allah, membaca, mendengar khotbah-khotbah dari hamba Tuhan yang diurapi dan diberkati, saudara. Mendengar lagu-lagu gereja, lagu-lagu rohani. Kenapa? Karena dengan demikian kita ada kehidupan dan kita ada kesembuhan. Kesembuhan itu healing ya, healing atau juga health atau kesehatan. Mari hari-hari ketika virus, ketika wabah begitu melanda kita memastikan bahwa kita dalam kemurahan Tuhan untuk menerima kehidupan dan kesembuhan. Amin saudara, kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan. Kaulah Tuhan yang menyembuhkan.